Pemirsa, putusan MK berpotensi mengubah peta pilkada di tahun ini. Selain mengubah syarat pengajuan calon oleh partai politik, putusan MK juga menegaskan aturan batas usia minimal calon kepala daerah. Berikut kami rangkum informasinya untuk Anda. Bagi partai politik maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah. Hal ini ada di pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sebelumnya ada syarat mutlak bagi partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah, yaitu harus memiliki kursi di DPRD. Itu pun partai harus minimum memiliki 20% jumlah kursi atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam DPRD. Namun setelah keputusan MK, partai politik bisa mengajukan calon tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Syaratnya hanya berdasarkan suara sah minimal yang jauh di bawah 25%. Berapa angkanya? Khusus untuk calon gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi yang memiliki jumlah DPT dari 0 sampai 2 juta jiwa, syaratnya minimal adalah 10% suara sah di provinsi tersebut. Contoh provinsinya misal Kepulauan Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Sementara untuk provinsi dengan jumlah DPT 2 sampai 6 juta jiwa, syaratnya minimal 8,5%. Misal di Aceh, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Berikutnya untuk provinsi dengan DPT 6 sampai 12 juta jiwa, syarat minimalnya 7,5% suara sah. Contoh yang termasuk dalam kategori ini adalah Jakarta, Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan. Dan untuk provinsi dengan jumlah lebih dari 12 juta jiwa, syarat minimalnya lebih rendah lagi, yaitu 6,5%. Contohnya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain terkait syarat parpol ajukan calon, putusan MK yang baru juga mengatur terkait batas usia calon kepala daerah. Batasnya masih di minimal 30 tahun untuk calon gubernur atau wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon wali kota, wakil wali kota, bupati, dan calon bupati. Namun bertentangan dengan putusan MA yang kontroversial, putusan MK menegaskan usia minimal tersebut berlaku sejak penetapan pasangan calon, bukan sejak pelantikan kepala daerah terpilih. Hal ini sesuai dengan PKPU sebelum diubah oleh MA. Lalu apa dampak dari putusan MK ini? Yang pertama terkait pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Putusan MK membuka peluang Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Di tengah pupusnya harapan Anies karena tidak jadi didukung oleh Nasdem, PKS, dan PKB, ini menjadi angin segar bagi Anies untuk bisa didukung oleh partai lain. Mungkin dalam hal ini PDIP karena dampak putusan ini, PDIP bisa mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi. Merujuk pada hasil Pileg DPRD Jakarta 2024, PDIP memperoleh 14,01% suara, jauh di atas batas minimal 7,5%. Sementara itu, putusan MK lainnya terkait batas usia calon kepala daerah, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep jadi tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta. Karena pada saat penetapan pasangan calon, usia Kaisang belum 30 tahun. Putusan baru MK ini juga membuka peluang mayoritas parpol bisa mengusung sendiri calon di Pilkada.